Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita insya Allah akan membahas sedikit tentang fasal yang ke-9, yaitu al-faslu at-tasi', adabul akli wasyurbi, ya, adab makan dan juga minum. Adabul akli wasyurbi, adab makan ataupun adab minum. Langsung kita masuk ke kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi sang penyusun kitab ini, beliau telah mengatakan dalam kitab ini, al-muslimu yanzuru ila ta'ami wasyarabi. Seorang muslim itu harus memperhatikan makanannya ataupun minumannya, bi'tibarihima wasilatan ila ghairiha la ghayatan maksudatan lidzatiha, dan menjadikannya sebagai wasilah atau sarana agar dia hidup, dan tidak menjadikannya sebagai tujuan utama, ya, dan tidak menjadikannya sebagai tujuan utama dia hidup. Fahuwa ya'kulu wa yashrabu min ajlil muhafadzah, dan dia makan, minum dalam rangka untuk menjaga ala salamati badanihi, keselamatan badannya, alladzi bihi yumkinuhu an ya'budallaha ta'ala, agar dia mampu
untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tilkal ibadatu allati tu'ahhiluhul karamah ad-daril akhirah wa sa'adatiha. Ibadah yang bisa menjadikan kemuliaan dan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Falaisa huwa ya'kulu wa yashrabu li dzatil akli wa syurbi wa syahwatihima. Dan dia itu makan ataupun minum tidak untuk memenuhi syahwatnya, ya. Jadi ya ikhwah, pada paragraf ini sang mu'allif telah menjelaskan kepada kita ya ikhwah bahwasanya yang namanya makan, yang namanya minum itu bukan tujuan utama kita hidup, tidak. Akan tetapi tujuan utama kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk menyembah Allah. Ini tujuan utama kita hidup. Adapun yang namanya makan, yang namanya minum itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara agar seseorang bisa hidup. Ya, ini namanya makan. Makanya ketika antum ya ikhwah bekerja, ya, ataupun mencari ma'isyah, tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan tujuan utamanya agar perut antum kenyang, tidak. Ya. Dikarenakan yang namanya perut, ya, yang namanya perut, perbedaan antara binatang sama manusia. Seumpamanya hanya tujuannya itu makan, hewan juga bisa makan. Ya, hewan juga bisa makan. Akan tetapi yang bedakan antara hewan dan juga manusia itu adalah ibadah, bukan makannya. Maka yang namanya makan ini sebagai wasilah, sebagai sarana seseorang agar bisa hidup, dan tujuan utamanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Falidha, oleh karenanya, walau lam yaju lam ya'kul, walau lam ya'tish lam yashrab. Ya, ini bisa antum jadikan kaidah ya ikhwah. Jadi di antara metode agar antum hidupnya itu sehat ya ikhwah, antum tidak makan kalau tidak lapar dan tidak minum kalau tidak haus. Ya. Wa qad warada anhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu, dikarenakan ada suatu hadis ya menyebutkan nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a. Kami sekelompok kaum tidak makan sampai kami lapar. Wa idza akalna fala nashba'. Dan apabila kami makan, maka tidak sampai kenyang, ya. Jadi kalau kita makan ketika lapar, dan kalau minum ketika seseorang itu haus. Ini diantara ya ikhwah metode agar hidup kita itu sehat. Ya. Kenapa di sini kita dilarang makan dengan kenyang atau sampai kenyang yang berlebihan? Dikarenakan ya ikhwah sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Syafi'i, seumpamanya ada orang makan tapi sangat dengan kenyang, ya, sampai dia kenyang,
maka biasanya akan menimbulkan rasa malas ibadah. Ya, akan menimbulkan rasa malas ibadah. Badannya menjadi berat, ibadahnya dia malas, dan habis itu dia akan merasa ngantuk. Dan ini sebab dari kalau ada orang makan secara berlebihan. Ya. Maka di antara kaidah di kalangan para ulama itu tidak makan kecuali kalau sudah kenyang. Ya. Dan tidak minum kecuali kalau sudah haus. Ini kaidah utama yang dipraktekkan oleh para ulama. Ya. Makanya ya ikhwah, ketika antum merasa lapar, makan. Dan kalau sudah makan, kalau bisa jangan sampai kenyang. Ya, jangan sampai kenyang. Dan itu setiap pribadi mesti tahu porsinya masing-masing. Ya. Kenyangnya itu seberapa besar. Contohnya seperti kalau ada seorang ikhwah, dia makan 1 piring nasi, kenyang. Ada juga seorang ikhwah yang dia tuh makan hanya 2 entong nasi, kenyang. Dan juga ada juga ikhwah dia itu baru kenyang kalau makan 2 piring, baru kenyang. Dan kita nggak bisa menjustis antum itu kenyang atau tidak, itu nggak bisa. Yang bisa itu adalah person masing-masing. Ya. Makanya ikhwah, ada suatu kisah. Ada seorang syekh atau guru, dia itu makannya berbeda dengan muridnya. Kalau muridnya dia itu makan 1 piring kenyang, maka syekh ini dihadapkan 2 piring makanan. Ya, 1 piring untuk siswanya, dan syekh ini dihadapkan dengan 2 piring makanan. Maka sang siswa berkata kepada syekhnya, kepada gurunya, "Ya syekh, ini tabdzir. Ini termasuk perbuatan berlebihan." Kenapa? Maka sang murid mengatakan, "Dikarenakan kami makan 1 piring itu cukup, tapi kenapa engkau makan 2 piring? Itu termasuk berlebihan." Maka syekh mengatakan, "Ya talibi, wahai muridku, bagi kamu 1 piring itu kenyang untukmu, tapi bagiku 2 piring ini tidak kenyang." Ya. Makanya porsi seorang itu beda-beda ya ikhwah. Dan tidak bisa dihukumi orang gemuk mesti makannya banyak, tidak. Ya. Ana punya teman, dia itu orangnya kurus. Bobotnya hanya 50 kilo. Tapi kalau makan mesti dia nambah 2 piring. Dan Ana juga punya teman, dia itu gemuk, bobotnya bisa mencapai 100 kilo. Dalam sehari makan nasi hanya 1 kali. Makanya di sini setiap person pasti beda, ya, banyaknya makanan yang dia makan. Jadi makan ketika dia lapar dan minum ketika dia haus. Kemudian yang pertama di antara adab-adab sebelum makan, wahia. Yang pertama adalah an yastatiba ta'amuhu wa syarabuhu. Maka hendaknya makanannya dan minumannya itu harus baik. Ya. Bi an yu'iddahuma minal halali thayyib al-khali min syawaibil haram wasyubah. Ya. Jadi makanannya harus halal, harus thayyib, dan jauh dari makanan yang haram ataupun syubhat. Syubhat ini maknanya nggak jelas statusnya ya. Halal tidak, haram tidak.
Jadi kalau tidak jelas statusnya apakah halal ataupun haram, maka hukumnya harus ditinggalkan. Namanya syubhat. Apa landasannya? Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Jadi dari ayat yang mulia ini Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ketika seseorang makan itu harus meliputi 2 syarat ya ikhwah. Yang pertama halal, yang kedua harus thayyib. Ya, yang pertama halal, yang kedua harus thayyib. Enggak boleh hanya halal saja, atau enggak boleh hanya thayyib saja. Itu enggak boleh. Harus dua-duanya ini ada. Apa makna thayyib di sini? Jadi thayyib sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, itu adalah makanan yang baik dikonsumsi dan tidak membahayakan tubuh. Namanya thayyib, ya. Baik dikonsumsi dan tidak membahayakan tubuh. Namanya thayyib. Jadi harus 2 syarat ini. Yang pertama harus halal, yang kedua harus thayyib. Dan seumpamanya salah satu ini hilang, maka hukumnya enggak boleh dimakan. Contohnya kalau hanya halal tapi enggak thayyib, enggak boleh dimakan. Kalau dia itu thayyib saja tapi enggak halal, juga enggak boleh dimakan. Apa contohnya? Seperti kalau dia itu halal tapi enggak thayyib, enggak baik. Ketika antum punya makanan sayur, tadi antum makan sayur, qadarullah kok masih banyak. Kemudian sampai besok pagi masih ada dan ternyata dia itu menjadi basi. Halal enggak? Halal? Halal, karena itu milik antum. Tapi gara-gara dia itu membahayakan kesehatan kalau antum konsumsi, maka hukum makanan ini dia halal tapi tidak thayyib, tidak baik bagi tubuh. Halal tapi tidak thayyib. Atau seperti antum punya gula pasir, ya, gula pasir halal dimakan? Halal? Halal. Tapi ketika antum buat teh, 1 gelas antum campurkan 1/2 kilo gula pasir. Halal? Halal. Tapi ketika antum konsumsi, ya, 1/2 kilo gula pasir dalam 1 gelas, maka hukumnya tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib ya ikhwah? Dikarenakan kalau antum minum bisa menimbulkan penyakit diabetes. Nah itu. Ya. Makanya tidak hanya halal tapi juga harus thayyib. Atau sebaliknya, thayyib tapi enggak halal. Contohnya tetangga antum punya buah mangga matang, masak. Dia thayyib apa enggak? Thayyib. Tapi gara-gara antum nyuri buah tetangga antum, maka hukumnya tidak halal dan hukumnya juga tidak boleh dikonsumsi. Ya. Jadi ya ikhwah, syarat utama makanan boleh dikonsumsi
itu harus halal plus thayyib. Gak boleh salah satunya itu hilang. Ya, ini yang pertama. Kemudian adab yang kedua, sebelum makan, an yanwiya bi aklihi wa syurbihi at-takwiyah ala ibadatillahi ta'ala. Ketika dia makan ataupun minum, harus diniatkan untuk memperkuat ibadah kepada Allah. Liyusuba ala ma akalahu, agar apa yang dia makan itu mendapatkan pahala. Ya. Jadi ikhwah, ketika antum makan, kalau bisa diniatkan ibadah. Kenapa? Makan, minum, tidur, hukumnya wajib atau sunnah? Makan, minum, tidur, hukumnya wajib atau sunnah atau haram? Hukumnya mubah. Ya. Jadi makan, minum, tidur itu hukumnya mubah. Tapi kalau antum niatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, perbuatan yang semula mubah, maka itu bisa bernilai ibadah. Ya. Kalau antum niatkan untuk Allah Azza wa Jalla yang semula tidak mendapatkan pahala, maka hukumnya bisa mendapatkan pahala. Ya. Jadi perbuatan mubah ketika niatannya ibadah kepada Allah itu bisa menjadi ibadah dan bisa mendapatkan pahala. Ya. Contohnya seperti kalau antum makan, jangan hanya niatannya biar kenyang, tapi antum niatkan ketika antum makan agar antum ketika sholat antum punya kekuatan, dan ketika antum ngaji bisa khusyuk. Kalau antum niatannya untuk ibadah, maka makannya antum itu bisa bernilai ibadah dan dapat pahala. Ya. Maka di antara kaidah fiqhiyah, ala adatu tanqalibu ibadat biniyatin sholihatin. Ya, kebiasaan perbuatan sehari-hari itu bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Ya, bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Contohnya selain makan adalah tidur. Dia hukum mulanya itu adalah mubah, boleh. Tapi kalau antum sebelum tidur niatannya agar nanti malam jam 1 atau jam 2 agar bisa bangun untuk tahajud, maka tidurnya antum itu juga bisa bernilai ibadah. Ya. Makanya ketika antum melakukan perbuatan keseharian, kalau bisa antum sisipi niat ibadah. Seperti antum kerja, apa niatannya? Apakah akan dapat uang? Apakah akan dapat rezeki? Kalau bisa plus antum tambahkan untuk memberikan nafkah keluarga. Itu juga bernilai ibadah. Ya. Ini ikhwah, ini adab yang kedua, perbuatan yang mubah bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Kemudian yang ketiga, an yaksila yadaihi qabla al-akli in kana bihi ma adzan. Ya. Jadi sebelum makan, di antara adabnya antum disuruh mencuci tangan dulu. Ya. Disuruh mencuci tangan dulu. Dan ini ikhwah termasuk perbuatan yang disukai. Kenapa?
Walaupun ikhwah sekarang ada semacam slogan, pakai masker, cuci tangan. Sebelum ada slogan ini ikhwah, Islam sudah mengajarkan kebersihan. Ya, sudah mengajarkan Islam ini. Jadi yang namanya slogan zaman sekarang itu ikhwan pada intinya menginduk kepada syariat ajaran Islam. Ya, sudah jauh-jauh hari sudah diajarkan oleh Nabi SAW tentang makna kebersihan. Ya, zaman sekarang. Maka kalau antum sebelum makan, kalau bisa cuci tangan. Tujuannya apa? Agar kotoran yang nempel di tangan antum, lebih-lebih kalau ada kuku yang panjang, kotorannya nggak ikut antum makan. Makanya ikhwah, di antara adabnya cuci tangan sebelum makan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah an yad'a ta'amahu ala safrah fawqal ardi la ala ma'idah. Ini yang kadang-kadang kita ini belum kurang begitu paham nih ikhwan. Yang keempat, di antara adab yang keempat adalah hendaknya dia meletakkan makanannya di atas, langsung di atas lantai, tidak di atas meja. Ya, di atas lantai atau bukan di atas meja. Kalau bahasa kita itu makan di tempat lesehan. Ini juga ikhwan disukai dalam agama Islam. Kenapa alasannya? Idza hadza aqrabu ila tawadhu'. Dikarenakan kalau ada orang makan di tempat lesehan, itu lebih mendekatkan ke sifat tawadhu'. Ya, tawadhu'. Makanya ya ikhwah, pada zaman Nabi SAW itu Rasulullah SAW lebih suka makan lesehan daripada makanan yang dihidangkan di atas meja. Beliau lebih suka di lesehan. Maka sampai dikisahkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Jadi Nabi itu nggak pernah makan sekalipun di atas khiwan. Khiwan itu maknanya meja yang terbuat dari kayu. Seperti ini namanya khiwan atau khuwan. Maka dikisahkan oleh sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah satu pun beliau makan di atas meja. Itu nggak pernah. Satu pun nggak pernah. Kenapa ya ikhwah hikmahnya? Dikarenakan pada zaman dahulu ya ikhwah, kalau ada orang makan di atas meja, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Dan biasanya bermacam-macam makanannya. Ada makanan pembuka, makanan inti, makanan penutup. Ini biasanya orang yang kaya. Maka Nabi SAW dikarenakan beliau tawadhu', beliau hidupnya sederhana. Ketika beliau makan, makanannya ikhwan hanya diletakkan di atas lantai, di atas tikar. Ini diantara ajaran Nabi SAW. Kalau istilah kita itu adalah lesehan. Tapi ikhwah, kalau ada orang makan di atas meja haram nggak? Naam. Jadi para ulama menjelaskan seperti penjelasan dari Lajnah Daimah atau MUI-nya Saudi Arabia. Yang namanya makan di atas lesehan itu hukumnya disukai. Namun kalau ada orang makan di atas meja itu tidak sampai berdosa. Ya. Disukai. Seperti kalau antum makan berjamaah, hukumnya itu disukai.
Namun ketika antum makan sendirian, hukumnya tidak berdosa. Nah, itu ikhwan. Cuman di antara contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih suka makan di lesehan daripada makan di atas meja. Ya, ini adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, an yajlisa mutawadi'an, ya, bi an yajthau ala rukbatayhi wa yajlisu ala dhahri qadamaihi aw yansiba rijalahu al-yumna wa yajlisu ala al-yusra. Jadi yang nomor 5 ikhwan, ketika seseorang makan, hendaknya dia duduk secara tawadhu. Apa ini tawadhu? Jadi para ulama menjelaskan, ada duduk yang dilarang ketika seseorang makan, dan ada duduk yang diperbolehkan ketika seseorang makan. Seperti penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa ya ikhwah bedanya? Jadi duduk yang dilarang ketika seseorang makan, namanya ikhwan itu duduk itzqa. Alif, ta, kaf, hamzah. Itzqa. Itu duduk yang dilarang seseorang ketika makan. Apa contohnya? Jadi duduk ketika seseorang dia makan yang gak diperbolehkan. Sebagaimana penjelasan dari Imam Khattabi, itu ada beberapa versi. Yang pertama, dia duduk bersandar seperti ini. Bersandar dia sambil makan. Ini gak boleh. Jadi bersandar menggunakan kursi ataupun menggunakan tembok. Ini nggak boleh. Jadi antum makan sambil bersandar. Atau istilahnya ikhwan, duduk nyantai. Ya, seperti ini. Ataupun ikhwah, selain bersandar dengan tembok ataupun kursi, juga nggak boleh duduk dengan cara bersandar menggunakan tangan. Seperti begini atau begini. Jadi begini sambil makan, itu juga nggak boleh. Namanya duduk itzqa. Kenapa nggak diperbolehkan ya ikhwah? Yang pertama karena ada larangan dari Nabi, dan yang kedua ada hikmahnya. Dikarenakan kalau ada orang duduk dengan cara itzqa, secara nyantai, biasanya ketika makan nggak sadar kalau dia itu makan dengan makanan yang banyak. Contohnya antum sambil laptopan, duduk bersandar di atas kursi sambil makan, tiba-tiba makanannya habis. Dan itu ikhwah termasuk perbuatan yang dilarang, dikarenakan bisa menyebabkan seseorang makan dengan porsi yang banyak. Dan hukumnya boleh apa enggak ikhwah? Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, termasuk perkara yang dibenci. Karena kalau dia itu sering kenyang, maka akan membuat orang cepat ngantuk, pikirannya akan buntu, dan juga ikhwan, dia malas beribadah. Ini kalau terlalu kenyang. Ini duduk yang enggak boleh. Dan duduk yang diperbolehkan ketika seseorang dia makan ya ikhwah, namanya duduk iqna. Apa iqna ini? Dijelaskan di sini ikhwah. Wa yajlis ala dhahri qadamaihi. Yang boleh dia itu duduk ikhwah dengan cara menduduki tumit dan kedua kakinya ditegakkan. Bagaimana contohnya? Coba Mas Joko mencontohkan. Antum menduduki tumit dan kakinya ditegakkan seperti itu. Itu diperbolehkan.
Ya, ini contoh yang pertama ikhwan, namanya iqna. Jadi dia tuh duduknya kakinya ditegakkan, telapak kakinya, dan dia duduk di atas tumitnya. Seperti contohnya Mas Joko ini. Ini diperbolehkan. Ataupun dia ketika duduk kaki ini yanasibu rijlahul yumna, kaki kanannya ikhwan dia ditegakkan, wa yajlisu 'alal yusra, dan dia menduduki kaki kiri. Gimana coba? Enggak, kaki kanan ditegakkan. Seperti itu. Jadi kaki kanan ditegakkan, kemudian kaki kiri diduduki oleh pantatnya. Baik, seperti itu, ya. Ini diperbolehkan. Ataupun dia sama-sama menduduki kedua lututnya atau betisnya. Seperti apa Mas Joko? Enggak, di betisnya itu, lututnya itu kaki yang begini kan. Coba. Enggak, itu sila. Bukan. Coba Mas Joko. Itu enggak begitu. Ini yang belakang diluruskan. Coba. Begitu. Ini juga diperbolehkan. Tujuannya apa ya ikhwah? Tujuannya adalah ketika dia duduk seperti yang dicontohkan tadi, perutnya ini ada yang ganjel, yaitu pahanya. Kalau ada yang ganjel, otomatis ketika dia itu kenyang, ada yang ngerem. Makanya biasanya ikhwah, ketika ada orang yang perutnya buncit, itu biasanya susah karena ngejanggel pahanya. Patokan kalau antum gemuk atau tidak gemuk itu bisa dilihat dari cara duduknya ketika makan. Ini ikhwan, tata cara seseorang duduk ketika dia makan. Sunnahnya sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang keenam, an yardu bil mawjud min ta'am wa alla ya'ibahu. Dan yang keenam adalah ketika dia makan harus dia ridho terhadap makanannya dan enggak boleh mencelanya. Wa in a'jabahu akala wa illam yu'jibhu taraka. Jikalau dia suka makanannya maka dia boleh makan, dan kalau enggak suka maka dia boleh tinggalkan. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mencela makanan. Inishtahahu akala wa in karihahu taroka. Jikalau beliau ingin maka beliau makan, kalau enggak suka maka beliau tidak makan. Ini ya ikhwah, ini yang kadang-kadang ketika seseorang berumah tangga, kadang-kadang dia mencela makanan padahal itu enggak boleh. Enggak boleh ya ikhwah mencela makanan. Seperti apa contohnya? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, termasuk seseorang mencela makanan adalah ketika istrinya menghidangkan makanan, dia mengatakan ini keasinan. Ini mencela, sahih. Dan juga dia mengatakan ini rasanya hambar. Atau dia mengatakan ini gak enak. Ini hukumnya gak boleh. Sehingga kalau antum gak suka makanannya buatan istri antum, maka hukumnya gak boleh antum cela, tapi justru harus antum puji. Dipuji ya ikhwah. Gimana caranya memuji? Apakah tidak bohong? Contohnya hakikatnya ini asin, tapi antum puji, bohong enggak? Hakikatnya makanan enggak enak, tapi antum puji, bohong apa enggak? Bohong, tergantung niatan. Contohnya,
Kalau istri antum masak dengan masakan yang gak enak, kasinan. Kalau antum disuruh testimoni, ya zaujati, wahai zauji, wahai suamiku, enak gak makananku? Hakikatnya gak enak. Gimana jawaban antum? Gimana? Kalau mengatakan kasinan gak boleh, mengatakan hambar juga gak boleh, gimana jawabannya? Ayo, gimana? Ini termasuk ikhwan rumus rumah tangga antum biar enggak ribut. Gimana? Subhanallah, sahih. Jadi antum mengatakan pertama menggunakan bahasa Arab subhanallah atau menggunakan bahasa Indonesia luar biasa. Luar biasa. Tapi luar biasanya enggak usah dilanjutkan. Cukup luar biasa di lisan, hatinya asin. Nah, seperti itu caranya. Bohong nggak itu? Enggak bohong. Ya, lisannya mengatakan subhanallah luar biasa, dalam hatinya maksudnya luar biasa asinnya. Dan insya Allah itu tidak menyakiti hati istri antum. Itu caranya. Nah, gimana caranya menasihati? Subhanallah luar biasa masakannya. Cuman kalau besok masak lagi, mohon dikurangi garamnya. Insya Allah itu enggak nyakiti hati istri antum. Itu caranya. Ya, cara agar bisa menjaga perasaan istri antum. Karena wanita ya ikhwah, ketika antum celah satu makanan yang dia buat, niscaya akan membekas di hatinya dan besoknya boleh jadi enggak akan masak lagi. Alias porik, marah. Ya, itu caranya. Jadi harus tahu kita mengolah kata agar tidak menyakiti perasaan sang wanita. Ya ikhwah, sekian kajian kita hari ini. Ini ada kitab Minhajul Muslim terjemahan. Tolong bukunya ditutup. Akan ana berikan satu pertanyaan. Bagi yang bisa, pohon untuk angkat tangan. Tapi diutamakan ya ikhwah yang belum punya kitab. Ya, yang belum punya kitab. Kalau yang sudah punya kitab, maka harap mungkin lebih memberikan kesempatan kepada temannya. Nah, pertanyaannya tadi dijelaskan ada pada sebelum makan, sebutkan 4 saja di antara adab sebelum makan. Silakan. Yang belum punya kitab, na'am. Silakan masnya disebutkan. Belum. Bismillahnya belum. 1, yang kedua. Tiga. Boleh lihat di layar. Sahih. Yang terakhir. Duduk secara tawadhu. Masya Allah, asanta masnya. Silakan. Barakallahu fikum ya ikhwah. Sekian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.